Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, setelah kita haturkan pujian syukur kita semata untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya taklim kita di malam hari ini mengkaji ayat-ayat bersama tafsirnya dari surah An-Nisa, gilirannya yang ke-33 insyaallah ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walikulli ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina 'aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Inna Allaha kana ala kulli syai'in syahida. Wali kullin, dan untuk masing-masing orang, entah laki-laki maupun perempuan. Ja'alna, kami jadikan mawaliya, kerabat yang menjadi ahli waris. Kata mawali itu maknanya luas. Mufradnya maula, jawabnya mawalin. Bila dinasabkan, yaknya dimasukkan lagi mawaliya. Bila tidak termasuk isim mangkus dibaca mawalin. Dinasabkan, tanda nasabnya fathah, mawaliya, yaknya dikembalikan, yaitu kerabat yang menjadi ahli waris. Masing-masing orang Allah jadikan kerabat yang menjadi ahli waris. Nah, siapa mereka? Itu sudah kita kaji di ayat waris, ayat 11, 12 surah An-Nisa dan bagian akhir dari surah An-Nisa juga. Mimma tarakal walidan, dari harta warisan yang meninggalkannya kedua orang tua. Orang tua meninggal, mungkin dia masih punya bapak ibu atau kakek nenek. Ke bawah mungkin punya anak laki perempuan atau cucu. Nyamping mungkin dia memiliki saudara kandung atau sebapak atau seibu. Itu lingkup wilayah para kerabat yang menjadi ahli waris. Masing-masing orang punya itu. Masing-masing dari kita ke atas, bapak ibu secara nasab punya enggak? Ya jelas, wah ceplok kolang gitu ya. Aku orang duwe bapak ibu nyanti mati. Orang duwe ning ngono, duwe tapi wis mati.
tetap punya, kecuali Adam nggak punya itu. Coba Pak coba Mbok secara tamat. Selebihnya selain Adam, selain Hawa, selebihnya itu ada mawali, orang tua ke atas. Nabi Isa masih ada ibu, punya saudara apa enggak wallahu alam, punya anak apa enggak wallahu alam. Tapi standarnya gitu, ke atas ada orang tua, ke bawah ada anak turun, ke samping ada saudara. Yang mereka akan menjadi pewaris dari harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit. Demikian juga wal aqrabun, para kerabat, masing-masing juga memiliki ahli waris. Akhirnya ketika ada orang mati, pewarisnya adalah mawali, kerabat yang jadi ahli warisnya. Waladina, sementara orang-orang yang aqadat, mengikat aimanukum, sumpah kamu. Fa'atuhum, maka berilah kepada mereka nasibahum, bagian mereka. Ini boleh dalam bentuk wasiat atau pemberian sesuai dengan kondisi. Akeh ya akeh, titik ya titik. Siapa? Orang yang ada ikatan janji. Ini tentunya kembali kepada kronologi proses perkembangan hukum waris. Rata-rata hukum itu berproses, enggak sekali gebrak satu profil sempurna. Enggak sekali gebrak profil sempurna, semuanya berproses. Kita sing kayak begini, ujuk-ujuk gini atau berproses? Semula enggak ada orang tua, dengan pernikahan mereka bentuknya pertama sperma berkembang di rahim, lahir si A si B ya. Dari kecil gede-gede 40 pucak, bila punjul menurun lama-lama habis kemudian mati. Proses kan, enggak sekali lahir jugus-jugus gede. Hukum juga demikian. Zakat itu berproses atau cukup sudah ada profil sempurna zakat seperti ini? Berproses. Kapan zakat profilnya sudah sempurna? Awal, tengah, akhir. Jawab, di akhir 10 tahun 9 Hijriah itu sempurna itu. Sebelumnya muasah, sapa sing duwe bantu sing liyane dengan hartanya. Sejak dari awal sudah ada. Salat pun juga demikian. Itu tidak langsung salat profil sempurna. Kapan salat profilnya sempurna? Kurang lebih tahun 10 kenabian. Sebelumnya salat pagi, salat sore. 5 waktu kan Isra Mi'raj kan kisahnya. Proses kan. Puasa juga sama. Kapan puasa dimulai? Sejak awal kenabian? Enggak. Itu hijrah sudah 2 tahun. Demikian juga haji. Kapan haji profil sempurna? Tahun 7 belum, 6 belum, 8 itu saya masih penaklukan. Tahun 9 juga belum. 10 haji wada baru. Maka manasik tentang haji itu dari haji wadanya Nabi SAW. Maka warisan pun juga demikian. Bagaimana proses warisan? Sejak tradisi berkembang sempurna itu ada. Kalau tradisi warisan, anak lanang menguasai poneh barep, perempuan gak entuk. Perkembangan berikutnya adalah karena muhalafah, ada ikatan janji, A masuk keluarga B, akhirnya menjadi pewaris, atau karena adopsi, akhirnya jadi pewaris. Itu proses. Kemudian perkembangan berikutnya karena muakhoh. Apa muakhoh? Pemersaudaraan. Hijrahnya muhajir sampai di Madinah,
itu pewarisnya adalah muhajir satu dipersaudakan dengan orang Ansor, itu nanti itu dulu mewarisi. Dan akhirnya turun ayat waris. Ada di An-Nisa 2, ayat pertama sudah kita baca di ayat 11 12 dan nanti yang terakhir, dan diperinci dengan hadis-hadis. Lalu bagaimana penyelesaiannya bila orang itu double pewaris? Satu pewaris dari pihak nasab, satu pewaris karena ikatan sumpah janji, mukhalafah atau muakhoh. Ternyata di sini sudah diberikan penjelasan, yaitu ketika sudah orang berada di kondisi profil warisan sudah sempurna, maka pewarisnya adalah hubungan nasab. Siapa pewarisnya? Yang punya hubungan nasab. Bagaimana orang yang ada ikatan sumpah? Jawabnya wasiat atau diwai sak pantese. Berapa? Terserah. Nah, begitu. Itu permasalahannya. Ayatnya jelas, walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidal aqrabun. Masing-masing orang entah laki maupun perempuan, Allah menyiapkan untuk mereka kerabat pewaris untuk mewarisi harta yang mereka tinggalkan. Adapun orang yang selain ada hubungan nasab, sekarang juga ada hubungan ikatan perjanjian, mukhalafah atau muakhoh. Yang dulu mewarisi ketika sudah profil keluarga sebagai ahli pewaris pokok, maka mereka yang terikat janji cukup dengan fa'atuhum nasibahum, beri mereka jatah berapa? Wasiat. Aku soleh mati, orang yang dipersaudarkan dengan saya atau ada ikatan janji dengan saya, kai sok weono semini pakai wasiat. Berapa terserah. Ndak wis, utangku beres, wasiatku beres, biaya penguburan beres, JT turah. Nah, ini pewarisnya adalah anggota nasab yang telah disebutkan. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena ada ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatunya, syahidan, menyaksikan. Sekarang kita baca tafsirnya. Hadza, berikut ini, ma tadammanathu, apa yang mencakupnya al ayatu ayat, asalisah wasalasun al ula, amma al ayatu asaniyatu itu dicorek saja. Ini editnya kurang teliti, sudah diedit tapi salah. Ketika diedit lagi yang ini ketinggalan. Jadi itu lafaz al-ula amma al-ayatu sinatu digosok saja. Yang kita baca adalah hadza ma tadammanathu al-ayatu as-salisatu was-salasun. Berikut ini apa yang mencakupnya tafsiran yang ada di ayat 33. Isinya apa? Fa inna Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha tinggi, itulah di atas ars, bumi ke langit 500 tahun, ketebalan langit 500 tahun, jarak antar langit 500 tahun, langit jumlahnya 7, jarak juga jumlahnya 7. Ke atas lagi ada Sidratul Muntaha, ke atas lagi ada kursi, di atas lagi ada lautan, di atas lagi ada ars, di atas lagi Allah berada di atasnya tanpa menjamah. Itu namanya zat yang maha tinggi. Maka doa kita tangan menengadah ke atas, tapi kepalanya tidak usah dongak ke atas lagi. Nyawang cecak atau nyawang Allah? Oh, nggak ada urusan. Yang nggak ada ke atas itu apa? Tangannya, bukan wajahnya. Ketika kita sujud, nah di situ kita menyatakan Allah itu a'la, maha tinggi, berarti kita berada pada posisi paling rendah. Allah paling tinggi.
Itu namanya betul-betul penghambaan. Yukhbiru menghabarkan, muqarriran dalam rangka mengokohkan, hukman syar'iyyan, hukum syar'i. Kota-kotama sudah berlalu fisyaki di dalam susunan kalimatnya. Itu ayat yang kita baca di atas. Wawa, apa isinya? Anna likullin, sesungguhnya untuk masing-masing orang, minarijal entah laki-laki, wanisa entah juga untuk perempuan, warasatan, sesungguhnya ada para pewaris. Warasah itu jamak taksir dari warisun. Warasah itu para pewaris. Jadi masing-masing orang, entah laki-laki punya pewaris, perempuan punya pewaris. Maka daripada itu, ketika orang itu menikah, masing-masing punya harta, tetap milik pribadi atau hartaku, hartamu. Yang penrabi tetap punya hak pribadi atau langsung berubah hartaku, hartamu. Terus tetap milik pribadi. Apa harta milik pribadi buat istri? 1, bawaan sebelum menikah. 2, mahar. 3, nafkah dari suami. Tetap itu milik pribadi. Apa harta milik suami? 1, sebelum menikah. Yang kedua, nggak tahu, selama menikah itu kerja mandiri atau kerja sama, nggak ngerti. Yang jelas perempuan nggak diwajibkan kerja, tapi perempuan mendapatkan nafkah. Kalau suami istri itu masing-masing punya saham, punya modal, ya nanti pembagiannya sesuai dengan persentasenya, bukan gono gini. Itu bila ada kemitraan, ada saham. Bila tidak, ya suami saja yang bekerja, istri mendapatkan nafkah. Nah seperti itu. Mungkin juga nanti akhirnya suami dapat harta warisan atau gimana, enggak tahu. Yang jelas hartaku ya hartaku, hartamu ya hartamu, ada pemisah. Makanya suami tidak boleh memakai harta istri kecuali izin. Bila tidak namanya ghosab. Misalnya harta istri itu maharnya dibelikan kendaraan bermesin. Suami bila pakai pamit atau nyengklak? Pamit apa nyengklak? Ya pamit loh. Oh itu jelas milik istri. Dene-dene sejak awal itu sudah terbuka, wis mas ngersane badhe nitih sawaya-waya rasa pamit lah, itu benar, itu sedekah lek ngono ki lho. Bila tidak bisa. Ini masuk kategori ghosab nanti. Itu walaupun milik istri. Karena mahar itu mutlak milik istri. Karena mahar itu merupakan syarat halalnya jima. Mahar itu halal, syarat halalnya jima. Dan itu bukan dagangan, tapi syarat. Bukan dagangan, tapi apa? Syarat. Maka dengan demikian laki-laki mati jelas hartanya, istri sebagai pewaris. Istri mati jelas hartanya, suami sebagai pewaris. Maka tidak berlaku hartaku, hartamu. Ya lek cek rukun ngono gak apa-apa, lek nganti pisah. Pi cara memisahkan hartaku, hartamu. Oleh wong Jawa duwe istilah gono gini. Gimana warisannya gono gini? Lagi kita nggak tahu dalilnya. Makanya itu butuh ada pemisah. Dan kemestiannya begitu, sehingga ketika nanti mati jelas apa yang diwaris. Jelas nanti apa yang diwaris. Setiap orang laki perempuan itu ada pewaris yarisunahu yang mereka mewarisinya idza mata, ketika seseorang itu mati.
Dan pewaris itu jelas dari orang yang masih hidup. Makanya mayit gak ada yang jadi pewaris. Istri mati duluan atau suami mati duluan, misalnya istri mati duluan, suami dapat warisan. Suami nyusul mati, istri sudah mati duluan, dapat warisan enggak? Ya enggak itu. Karena pewaris itu orang yang masih hidup. Istri mati, enggak segera diwaris. Suami menyusul mati, itu warisan enggak suami? Itu kondi. Istri mati kok dapat warisan? Dhisik wayah ditum rantang ditum malah kedisian mati, tetap dapat warisan. Maka sing selamat kapan warisan dibagi? Bila sudah siap. Bila sudah siap. Apa tandanya siap? Suami mati, istri hamil, kapan diwaris? Gabi. Suami mati, istri hamil, kapan diwaris? Apa itu menunda lahirnya? Mungkin. Apa itu ditunda lahirnya? Mungkin. Kenapa? Anak kan jadi pewaris. Anak itu sudah ditiupkan roh atau belum? Tetap nanti jadi anak itu nanti statusnya. Karena perempuan ditinggal mati, masa iddahnya mungkin sampai melahirkan atau 4 bulan 10 hari. Ada bahasa melahirkan berarti ada kasus anak. Lek nganti enggak entuk warisan, terus yatim iki pembakalan dari mana? Untuk kasus seperti itu berpotensi akan banyak kaidah. Sehingga apabila untuk kasus seperti itu dum-duman waris ditunda boleh. Sampai bayi lahir karuan lanang po itu sok entuk piro. Tapi dengan catatan ketika mati harta dikalkulasi dulu. Sehingga diupayakan nanti harta minimal sama atau tetap berkembang. Sama atau berkembang. Ini untuk usaha kemudian rugi ya itu nggak masalah, tapi dicatat dulu. Kemudian ketika nanti sudah siap diwaris ditotal, itu berkembang atau tetap. Bila berkembang karena memang dikembangkan. Lek tanah berkembang nggak? Tanah berkembang nggak? Iya, nilainya berkembang. Tuku saiki didol setahun kas, gimana harganya? Bisa lain. Tuku cek murah karena belum ada jalan, kemudian diakses jalan. Ombo kayak diaspal halus, tambah larang enggak? Apa contohnya? Pas tuku cek murah, enggak berapa lama ada proyek nopo misalnya. Ya kayak Ngajang 2 gitu loh ya. Ada Ngajang 2. Begitu sudah ada itu jadinya di aspal gede, mahal nggak akhirnya tanah itu? Berapa kali naiknya? Nggak ada peristiwa, kemudian tiba-tiba ada proyek pangkalan apa? Jenis pangkalan apa? Bandara. Berubah nggak? Oh iya, pol. Berapa kali? Ombo. Itu kan berkembang kan? Itu berkembang. Akan dicatat itu, dan nanti nilainya terserah baginya bagi tanah atau baginya krus. Lek tanah ya sebaik bangga, lek tanah ya seperempat, nggak berkembang. Lek ombo nih, tapi kalau nilai bisa berubah lek nilai. Kalau alam, makanya bagusnya ketika mati sudah siap untuk diwaris, segera diwaris, usah ditunda-tunda. Makanya disiapkan ke depan. Siapa yang sudah kadung ada peristiwa kematian segera diwaris. Bulat yang belum
Dan kedepannya aku selesai mati langsung disiapkan, begitu mati langsung diwaris, sehingga nanti harta itu jelas. Resiko nih, nggak diwaris, suami mati, nggak segera diwaris, terus istri rabin nih, masuk suami baru, terus statusnya harta itu. Itu beresiko bisa kabur, apalagi itu harta anak yatim. Dan suami udah masuk, itu kan harta yatim kan. Terus gimana? Kacau kan? Nah, itu supaya segera diwaris. Supaya segera diwaris. Sehingga nanti plong pena, enggak gondol bondoni sopo. Yang ada mandiri bahkan memberi, sehingga tidak memikul beban. Berikutnya faqala, Allah firmankan, walikullin, untuk masing-masing orang ja'alna, kami jadikan mawaliya, para wali, yaitu aqoriba, para kerabat, yarisunahu, yang mereka mewarisinya idza mata, ketika mati. Wadzalika, dan itu minanisa, dari perempuan, warijali, dan laki-laki. Itu pewarisnya sudah kita bahas pada ayat waris. Istri mati, lihat orang tuanya, lihat suaminya, lihat anaknya, lihat saudaranya. Suami mati, lihat orang tuanya, lihat istrinya, lihat anaknya, lihat saudaranya. Nah, jelas itu masing-masing itu memiliki pewaris. Amma adapun alladzina, orang-orang yang hum mawali, yang mereka itu ada urusan jadi wali sebabnya bil halafi, adanya sumpah. Contoh sumpah itu ya memang A masuk keluarga B, ngenger, itu dianggap keluarga, itu istilahnya itu khalif, itu istilahnya. Tradisi jahiliyah itu namanya khalif. A masuk keluarga B, dianggap keluarga dewi, namanya khalif. Awil ikhok, atau persaudaraan, semisal hijrah, dimuakhohkan, dipersaudarakan, yang waktu itu saling mewarisi. Atau mungkin juga ada adopsi, atau ada anak angkat sing diupeni, dengan pertimbangan soleh tua, anak angkatku ben ngupeni aku. Itu berpotensi itu kepada harta. Mosok aku dadi anak angkat ngopeni, dong sing tak pare mati ra entuk apa-apa. Enak men. Entane dulur-dulure ra open. Aku sing ngopeni ora entuk apa-apa. Masalah kan ini? Masalah. Harta itu memang di benak orang itu jadi barang yang peka. Orang peka kepada harta. Awal ikhai faqat. Ai maknanya laisu, mereka itu bukan min ulil arham, memiliki hubungan rahim, hubungan nasab. Wal wajibu, maka yang wajib iqta'uhum, mereka yang dianggap wali gara-gara ikatan sumpah atau persaudaraan atau anak angkat atau adopsi atau semisal, mereka itu diberi nasibam, jatahnya, minan nusroh, karena ada peristiwa menolong, warifata, ada peristiwa pembelaan. Wal wasiatu, dan wasiat lahum, berlaku untuk mereka. Nah, untuk mereka itu bukan warisan tapi apa? Wasiat. Makanya penggunakan harta mayit sebelum diwaris apa saja? Satu, biaya penguburan. Penguburan mawon, buatan sampai pemakaman. Watah itu mim maqam Ibrahim min musalla, jadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Ini kok dipahami makam Ibrahim oleh kuburan Nabi Ibrahim, geger nanti lagi. Kuburan, nombong kuburan. Ini kalau kuburan ada tulisan makam, nanti jenengan dadi mbah lurah dirubah. Wonten sing dadi meh dadi mbah lurah niki. Wonten. Sapa pengen maju dadi mbah lurah? Rubah. Kenapa? Dia punya kemampuan.
merubah pakai tangan bisa. Wal wasiatu wasiat lahum untuk mereka bisain dengan sesuatu. Berapa? Enggak ngerti. Saya ini nakiroh. Kalau gitu bil ma'ruf sakpan tesi. Hartanya banyak ya oke, hartanya didik ya yang penting kecipratan. Di mana la hadalahum tidak ada hak buat mereka fil irsi di dalam warisan. Liqouli ta'ala karena firman Allah Ta'ala wa ulul arham dan orang yang memiliki hubungan rahim ba'dhuhum aula bi ba'din sebagian mereka lebih berhak terhadap sebagian yang lain. Itu di Al-Anfal yang ke-75. Walima dan dikarenakan karena ada tauzi'ul mal pembagian harta wa kismatuhu dan dum-dumannya tasawwaku lahu an-nufusu bisa berhasrat kepada harta akan jiwa manusia lek roh bondo pengen boten ya jiwa manusia bila tahu harta tuh pengen. Makanya sapa sing dum-dum anak wong sing eruh ya cipratono. Kenapa? Jiwa manusia bila melihat harta itu pingin panen meneng ae. Diguna boten kira-kira? Kaya kolune kaya apa? Mentolone di ulu dewi. Boten bahasa kasar ngoten niku. Penak cek dulu nanti diuntal dhewe tambah. Setelah ngambon-ngamboni ra eling karo tanggane sekono telake kuntalen dhewe lho ngene kan ra enak tengonane lagi enak boten tengonane peka manusia itu kepada harta makanya cipratono panen cipratono tanggane kan kira apalagi baunya ke sana kemari enggak ada kasus bau saja roh itu sudah ada ketertarikan kepinginan radidumi gimana gitu apalagi ada dampaknya itu lebih penting lagi. Nah itu dikarenakan pada pembagian harta dan dum-dumannya jiwa manusia itu ada hasrat kepada harta roh kok ora entuk itu ra penak. Wakot yako kadang terjadi fihi untuk kasus ini haifun penyimpangan zulman atau kedzaliman. Nah penyimpangannya atau kedzaliman itu macam-macam. Mungkin komentar ngomong rapat pena dadi gunemane wong. Kadang diadu domba, kadang roh cedil enek sing nyolong disik mungkin kan. Nah kemungkinan itu kan banyak. Maka di sini Allah Ta'ala mengabarkan anna ala kulli syai'in di mana kepada segala sesuatunya Allah itu syahidun maha menyaksikan wala yafa alaihi dan tidak ada yang tertutup buat Allah min amrin nasi dari perkara manusia dan sesuatu faliyattaqi wala yu'sa maka supaya orang itu takwa dan supaya Allah tidak dimaksiati. Bentuk takwanya untuk tidak dimaksiati ya luas termasuk dum-dum itu termasuk bagian dari takwa. Karena pesan Nabi sallam ittaqil nar wala bisyikki tamroh jaga dirimu dari neraka dengan sedekah walaupun bisamu hanya kurma dibelah jadi dua. Randoe apa-apa ndone mek kuwi saja dihimbau untuk sedekah jaga diri dari neraka apalagi kesane panen dum waris kesane panen apa kesane musibah dum waris kesane panen lan duwene sekurma sesigare kon sedekah mosok panen ra sedekah. Nah, itu cipratono mereka. Maka jangan dimaksiati. Pakola di situ Allah firmankan innallaha kana ala kulli syai'in syahida sesungguhnya Allah ada terhadap segala sesuatunya dia maha menyaksikan la yakhfa alaihi tidak ada yang tertutup buat Allah min amrikum dari perkara kamu syai'un sedikit pun fattaku maka takwalah kepada dia
wa ati'u dan taatlah kepada dia, wala ta'suhu dan kalian jangan bermaksiat kepadanya. Min hidayatil ayat, di antara petunjuk ayat 1, 2, 3 enggak kita baca karena itu sudah terbaca kemarin. Ini termasuk misalnya yang harus diedit. Sekarang yang 4, 5, 6 itu yang kita baca. Karena 1 sudah kita baca kemarin pembahasannya, 2 juga sudah kita bahas kemarin pembahasannya. Yang ketiga juga sama. Sekarang yang keempat yang kita baca, yaitu takriru mabda'it tawarus fil Islam, takrir pengokohan mabda prinsip tawarus adanya dum-duman waris fil Islam, di dalam Islam. Jadi Islam itu ada sistem berbagi waris. Maka dengan demikian siapa yang meninggal punya tinggalan, cara penyelesaian harta dengan cara sistem warisan yang telah dikokohkan, ditakrir, dikokohkan. Surat apa? Pembagian waris. Surah An-Nisa ayat berapa? 11, 12 dan terakhir. Dan bersama hadis-hadisnya dipelajari. Berikutnya, man aqada ahadan, siapa yang memiliki pitung pada orang lain. Ala halafin, mungkin ada sumpah. Kamu masuk keluarga saya, ini biasanya diikat dengan sumpah. Itu namanya doi akad, doi ikatan. Atau mengikat persaudaraan ahadan dengan seseorang. Semisal urusan hijrah itu bisa. Akhirnya jadi dulur karena persaudaraan urusan hijrah. Itu juga bisa berproses itu. Atau adopsi, atau ngangkat bocah dijadikan anak angkat, sok kon ngopeni ketika sepuh, itu juga butuh dum-duman. Wajib alaihi, wajib kepadanya ayyutiyahu, untuk memberinya hakon nusrati, hak karena bantuan, wal musa'adati dan saling tolong. Makanya sebelum diwaris, mereka yang ada kasus itu diciprati disik, itu termasuk bagian dari wasiat. Walahu, dan boleh buat si calon mayit ayyusia, untuk mewasiatkan lahu, untuknya, bima, dengan wasiat duna sulus, di bawah dari sepertiga, karena sepertiga itu sudah besar. Ya sepertiga itu nanti yang didum-dum duwe kasus opo anak angkat, wong sing kon nopen-nopen, dhisik punya perjanjian apa, ya dari sepertiga nanti sing nggih dum-dum sana sini, dan itu tidak ada perincian 2 berbanding 1, tapi diberi sak pantese. Amal irsu, maka adapun urusan warisan, fala haqqalahu, maka tidak ada hak untuk orang yang ada hubungan petung tadi, nggak ada hak. Dinaskhi dzalika, karena itu dihapus. Jadi sebelum turun ayat waris, cara berbagi waris itu dengan cara wasiat atau petung tadi. Sebelum turun ayat waris. Ketika sudah turun ayat waris, nah cara itu akhirnya dihapus. Dinaskhi dzalika, karena ada penghapusan. Berikutnya wujubu muraqabatillahi ta'ala, wajibnya rumangsa diawasi oleh Allah Ta'ala. Wajibnya muraqabah. Napa muraqabah? Selalu rumangsa diawasi oleh Allah Ta'ala. Niku napa istilah? Punya jiwa muraqabah niku ada sifat napa? Ihsan. Apa itu ihsan? Di dalam kitab Tauhid Khut Aqidatak oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, itu ada pendefinisiannya. Al-ihsan adalah muraqabatullah alal ibad, pengawasan Allah kepada hambanya. Hamba sing rumangsa diawasi dening Allah berarti punya jiwa muraqabah. Resikone teliti pundi? Ihsan kalih CCTV. Peka sing pundi? Teliti sing pundi? Teliti Allah, nah CCTV ora ro isine atine wong ya. Ora ro isine dompet nggih. Tapi Allah tahu semuanya.
Makanya ojo apik CCTV nih sing disawangi mek njobot tok. Apik itu kudune pakai jiwa ihsan, yaitu rumangsa diawasi dening Allah. Kenapa? Allah alimun bidzatis sutur, tahu yang ada di hati manusia. Nah, siapa yang punya rasa muraqabah, diawasi dan takut hisab yang jelek. Takut apa? Hisab yang jelek. Kenapa? Nanti akan konangan. Dari mana konangan? Pertama, Allah Maha tahu sampai isi hati. Yang kedua, anggota badan itu nanti akan lapor dewi-dewi. Yang ketiga, ada malaikat pencatat. Mau lari kemana? Allah Maha tahu, anggota badan lapor, ada malaikat pencatat. Mau lari kemana? Tak bisa lari, konangan kabeh. Makanya walaupun gak diawasi wong, tapi punya jiwa ihsan muraqabah, wongi lurus. Nanti nek barang ceblok ngono iki ya ora dijipuk. Barang ceblok niku mon napa amanat? Mon niku napa? Bahasanya asli bahasa napa mon iki? Ya bahasa Inggris. Bagaikan dapat durian runtuh kejatuhan bulan gitu kan ya. Bahasa Indonesia bagaikan dapat durian runtuh. Bahasa lainnya adalah kejatuhan bulan. Tapi simbol dapat rezeki kita adalah mimpi kecebluan bulan. Nah, tadi bahasa kan. Jadi wong nemu niku amanat, itu wong bondone wong liya yang kena musibah, kamu punya tugas jogo, bukan rezeki nomplok, bukan. Lah ngono ki apabila punya jiwa muraqabah, dia tidak akan ngambil. Ada kan ngambil untuk diumumkan, bukan ngambil didelik. Nih mumpung rana uang, kira rezeki nomplok, tidak bisa. Maka daripada itu, punyakah jiwa muraqabah? Di situ nanti akan tampak. Makanya rumangsa diawasi oleh Allah, nanti ngati-ngati. Li'annahu, karena sungguhnya Allah bikulli syai'in, kepada segala sesuatunya alimun, maha tahu. Wa ala kulli syai'in, kepada segala sesuatunya syahidun, Allah itu menyaksikan. Selesai pembacaan materi. Berikutnya masuk kepada rangkuman. Ada 6 nomor yang pendek-pendek, mau dicatat silahkan. 1. Setiap orang hidup punya butuh. Orang hidup punya butuh. Sering istiqjal, bahkan ada yang serakah. Orang hidup punya butuh, sering istiqjal, bahkan ada yang serakah. Ada nafsu, setan pun juga menyusup. Ini nomor 1. Saya ulang, nomor 1, orang hidup punya butuh, sering istiqjal, bahkan ada yang serakah, ada nafsu, setan menyusup. Sekarang kita urai, kita punya butuh enggak? Oh, jelas, butuh nopo? Penake butuh duit, nonton lagi. Penake butuh duit, dengan uang nanti bisa beli ini itu. Itu penake ngomong. Sering istiqjal. Napa istiqjal niku? Nggih mongso. Endi saiki jalukane ngoten nggih? Satek sak nyet. Ingin segera, instan. Bahkan ada yang serakah. Adakah yang serakah? Mana? Oke. Wayah dum-duman jane rong potonge sewetenge ra sedeng, bape serakah njipuk pinten? Itu gaya serakah itu ada. Ada nafsu, punyakah nafsu? Punya. Setan menyusupkah? Iya. Ini kondisi manusia. Kepada harta itu peka, iya kan? Kepada harta itu peka. Yang kedua, harta sebagai sarana, warnanya hijau, menarik dan melambai-lambai.
Ini yang kedua, harta sebagai sarana. Apa warnanya? Hijau, menarik, melambai-lambai. Yang nomor dua, siapapun paham harta itu sebagai sarana. Makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan itu masuk kategori harta. Warnanya hijau, harus hijau nggih? Enggak, ini simbol sesuatu yang jadi idola. Wah, harus duit meripati hijau. Enak, hijau tenanan. Artinya itu berselera. Menarik, ya kan? Harta itu menarik enggak? Rantai duit, roh wong buka dompet, Soekarno Hatta tampak kelelap abang-abang. Piye rasane kira-kira? Dan itu melambai-lambai. Melambai-lambai. Bukannya duitnya ngawi-ngawi, bukan. Ini juga beberapa istilah saja. Itu nomor dua, harta sebagai sarana, hijau, menarik, melambai-lambai. Sekarang hubungkan dengan nomor satu. Orang hidup punya butuh, sering istijal, ada yang serakah, ada nafsu, setan menyusup. Sementara ada harta, hijau, menarik, melambai-lambai. Nah sekarang yang ketiga, gagal ujian harta beresiko fatal. Ini nomor tiga. Gagal ujian harta beresiko fatal. Gagal ujian harta beresiko fatal. Ujian paling berat untuk umat ini apa? Harta. Fatakun dunia watakun nisa. Fa'ina awala finati panisura kanat fin nisa. Waspada pada fitnah harta, yaitu keserakan pengen punya, dan juga wanita punya mana syahwat. Karena mula pertama hancurnya Bani Israil gara-gara fitnah wanita. Atin duwe karep lawan jenis kan butuh dana. Direwangi nopo? Utang sik rada mending lho nggih. Manjing wajare, sing ra wajar nopo? Ngapusi, nyolong, rampok, alasannya demi si dia. Macam-macam itu nanti. Itu namanya contoh gagal ujian. Itu banyak terjadi. Juga pesan Nabi SAW, fitnatu umati almal, fitnah umatku ini harta. Kenapa kok begitu? Karena Nabi SAW telah menjelaskan, telah diserahkan kepadaku kunci-kunci gudang kekayaan dunia. Saya mati, kamu nanti akan membukanya. Itu letaknya ujian. Makanya diwaspadakan, wailun lil a'rabi minal fitan qatik tarobah. Celaka untuk orang Arab dari fitnah yang semakin dekat. Ini la'ara al-qatra yanzilu baina buyutil ummah aw kama qala. Karena saya melihat fitnah itu bagaikan hujan yang turun di sela-sela rumah. Grojok omahe gentenge nek tritis-tritis banjir. Jadi harta nanti akan rata menimpa kemana-mana bagaikan banyu mengguyur. Ini ujian secara umum harta. Juga pesannya, mal fakru aksa alaikum walakin masalakum antum satalakumut dunia. Bukan fakir yang ku khawatirkan menimpa kalian, tetapi yang menimpa kalian saya khawatirkan adalah malah dibentangkannya harta. Fatu nafisu kamata nafasu, kamu nanti akan lomba sebagaimana orang dulu lomba. Resiko dari lomba karena masing-masing itu pengen menang. Kenyataannya ada yang menang, ada yang tidak menang. Mesti ada persengketaan. Akhirnya harta menghancurkan kamu sebagaimana harta menghancurkan mereka. Lawis kesengsem pesan Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta la yubalil mar'u min aina akhadhal mal. Tidak terjadi kiamat sehingga banyak manusia tidak peduli dari mana mendapatkan harta, halal atau haram. Sudah kadung kecanduan harta, punya obsesi yang luar biasa, rakus hausnya luar biasa,
Dia tidak akan mikir halal atau haram. Nanti anak mateni wong tua gara-gara golek harta, adakah? Pateni pengen entuk bondone, ada kan? Sampai seperti itu. Itu namanya gagal ujian harta berisiko fatal. Nomor 4, sistem waris jalan bijak dan adil. Sistem waris jalan bijak dan adil. Lek mboten wonten warisan niku panggih menang dhisik. Gak ada sistem warisan, menang dhisik napa menang kuat? Ya dhisik-dhisikan ya kuat-kuatan. Resikonya bahaya. Sing entuk dhisik dihasat sing keri sing enggak entuk. Gitu kan? Makanya kalau ada sistem waris masing-masing itu ngerti. Ya akhirnya jalan tengahnya dengan menggunakan sistem waris. Tentang berapa yang manfaat itu bukan jumlah, karena Allah menyebutkan la tadruna ayyukum aqrabu lakum naf'a. Kamu tidak tahu dum-duman waris yang berbeda-beda, sapa sing paling manfaat kamu tuh tidak tahu. Sapa sing paling untuk manfaat? Sing untuk luwih akeh napa sing untuk luwih cilik? Gak tahu. Siapa yang berpotensi dapat manfaat? Sing paling ridho, sing paling bener. Itu berpotensi paling manfaat. Senajan to dhewe jatahe mek titik. Karena belum tentu jatah akeh itu mesti cukup, belum tentu. Akeh banyu laut tambah diombe tambah ngelak loh. Bila sudah serahkan nanti begitu, gak akan puas berapapun. Makanya ridho benar itu kunci. Makanya sistem waris jalan bijak dan adil. Nomor 5, proses waris itu bertahap. Nomor 5, proses waris itu bertahap. Maka berproseslah menuju sempurna. Proses waris itu bertahap, maka berproseslah menuju sempurna. Ya, masing-masing dari kita kan petung harta itu kan macam-macam kan. Macam-macam. Lihat kondisi. Ada yang adopsi, ada yang punya perjanjian, ada yang apa, dan mereka itu juga butuh. Apalagi masih berbau tradisi jahiliyah, sekarang tahu hukum. Itu namanya akan berproses. Maka berproseslah menuju pada sempurna. Artinya belajarlah, nanti akan semakin tahu. Terakhir ke-6, wasiat mengiringi waris sebagai jalan bijaksana. Wasiat mengiringi waris sebagai jalan bijaksana. Wasiat nopo? Ya wasiat sok aku lek mati carane dum-dum model ayat waris kan juga wasiat kan. Atau wong-wong yang punya petung dengan saya tak wasiati sepertiga pol sok dum-dumun kepada mereka kan juga wasiat kan. Kan pembahasannya kan bisa luas. Itu merupakan jalan bijaksana. Demikian yang kita kaji di malam hari ini. Ada tanggapan silakan. Kira cukup? Istirahat? Ya. Saya pernah dengar sebelum dibaris itu misalnya suami meninggalkan istri, itu istri silahkan ngambil selama setahun kebutuhan untuk keluarga sebelum nikah. Kemudian yang kedua, misalnya suami punya pensiun, itu cukup untuk istri atau juga anak-anak? Ada pertanyaan, suami punya pensiunan untuk siapa? Itu harta suami untuk waris. Itu harta suami untuk diwaris. Pensiun kan 1 bulan sekali kan ngambil. Nanti ketika ngedum nanti masa sistem waris nanti. Berapa pensiunane? 10 juta. Wah, kok dhuwur men. Ya muka-muka programnya Menteri Keuangan nanti terwujud. Ya jangan. Bagi waris saja dulu. Ridho itu relatif. Nabi SAW mengatakan, saya tidak tahu siapa di antara kamu yang ridho atau tidak ridho. Makanya standarnya itu menggunakan sistem waris itu
ridho ra ridho mesti ridho, setelah itu nanti nyerahnya terserah, selamatnya begitu. Itu cara terbaik. Tapi ridho ndak ridho gimana njajak hati wong iso hati juga bisa berubah-ubah. Kadang seneng, pas seneng ngono ridho, pas nggak seneng iso ngungkit. Mungkin saja ridho, tapi kita nggak ngerti dan itu relatif rawan. Makanya pakai sistem waris. Dene sudah, aku rapat butuh sakit tok satokone karuan nyatakan itu hartanya. Itu pensiunan tetap nanti diwaris. Sesasi pisan ada masukan pembagiannya menggunakan sistem waris. Yang pertama tadi apa tadi? Sebelum dibagi waris itu silakan diambil untuk kebutuhan keluarga. Itu termasuk penggunakan harta warisan. Pertama, biaya penguburan. 2, bayar utang. 3, wasiat. Termasuk wilayah wasiat ini pembekalan untuk jandanya selama 4 bulan 10 hari. Untuk jandanya selama berapa? 4 bulan 10 hari. Karena masa iddah kan itu. Nah, masa iddah juga butuh didanai. Enggak, itu sudah masuk jatah warisan itu. Masa iddah 4 bulan 10 hari. Lho nyapa kok milih 4 bulan 10 hari? Lah wis umure swidak mosok tinteni khete. Ya juga enggak hamil. Nah begitu. Itu diambil 4 bulan 10 hari. Itu selama masa iddah ya didanai. Jadi itu harta peninggalan mayit 1 untuk biaya penguburan, 2 utang, 3 wasiat. Termasuk wasiat adalah pembekalan di masa iddah. Ini termasuk wasiat. Nanti ada yang lain wasiat apa? Orang mati pewarise anak lanang wedok dan anak sing wis mati dhisik, wis nurune putu. Seseorang mati pewarise anak lanang anak wedok. Sing mati duluan dapat warisan enggak? Enggak. Tapi ninggalake putu. Ya terserah, pokoknya ninggalake putu. Dapat warisan enggak? Enggak, ini mahjub, terhijabi, terhalang. Ini harus diwasiati. Untuk kasus ini diwasiati. Dan saya sudah kumpulkan keluarga karena saya mengalami kasus ini. Karena saya memiliki beberapa anak. Lanangnya loro, wedoke 3. Sekarang perempuannya tinggal 2, sing barat sudah ninggalake anak. Saya sudah pesan kepada keluarga, sudah saya kumpulkan. Aku selek mati, bondoku pertama biaya penguburan, 2 utangku cek dhisik, 3 wasiat. Termasuk wasiatku adalah sok putuku dumono dhisik. Piro sakpan tesi. Itu termasuk wasiat. Termasuk biaya masa iddah, termasuk bagian dari wasiat. Lek wis mari baru waris. Allah alam, apalagi. Oke. Apa itu kalau ada ibu dan bapaknya meninggal, itu ada saudara perempuannya harus barep, tapi dia terus ngeyel pengen membagi waris, tapi tidak sakti. Bahkan peninggalan emas-emasannya itu tidak dibagikan untuk anak laki-laki. Itu gimana hukumnya? Hukumnya pertama diingatkan dulu, dene diingatkan nggak gelem, ya kita ancam. So resikonya tanggung dewi. Panas alam kuburmu. Setelah itu nanti sing nggak didum ya didum. Nah gitu, peringatkan dulu. Itu cara tidak syar'i. Kamu sebagai orang Islam, kalau bukan orang Islam gak entuk warisan. Ngaku Islam kan? Nah, ngaku Islam itu kita terikat dengan warisan, diancam. Kayak kamu
entuk anggen-anggen ratok dum karena menguasai podisik dan sebagainya, gak itu nanti diancam, nggak bejo nek alam kuburmu. Utang saja panas, pokoknya ini termasuk harta waris, itu bukan milik kamu. Diancam. Setelah itu nanti pangkah ngengker ragelem, yang masih tersisa nanti diwaris. Atau lek mesakne, ya wis kamu jane salah tapi jatahku katut nyawu sepian tak ngapura tak sedekahne. Itu nanti untuk meringankan boleh. Allah alam, apa lagi? Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.